Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan, karya Al-Ustaz Aminul Laith hafizahullah ta'ala. Dan kita jamaah masih pada pembahasan seputar aneka macam hadiah, tip dan sokok. Sekarang kita masuk pembahasan seputar hukum asal hadiah bagi aparat pemerintah adalah haram. Ini hukum asal, ya. Kecuali kalau ada alasan-alasan yang lain. Contoh hadiah yang memang, ya, sebabnya karena hubungan kerabat. Hadiah karena memang ASN tersebut nikah misalkan. Dan ini hadiahnya karena pernikahan, beda. Ya. Jadi hukum asalnya haram, kecuali kalau ada alasan-alasan syar'i yang membolehkan, maka berarti ini yang dikecualikan. Dengan semua pertimbangan di atas, ulama menegaskan bahwa hukum asal hadiah bagi aparat negara atau karyawan swasta karena telah memberikan layanan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Syekh Dr. Khalid Al-Muslih beliau mengatakan, al-aslu fi hadayal umal wal muwaddafin al-ikhtilafi maratibihim wa jihati amalihim al-man'u wat tahrim. Tadafarat ala dhalika al-adillah wa li jala'i syarriha wasafaha ba'du ahli ilmi bi annaha aslu fasadil alami. Hukum asal hadiah untuk para karyawan dan pejabat dengan semua jenis divisi dan unit kerjanya adalah terlarang dan haram. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan larangan itu dan mengingat dampak buruknya yang sangat nyata. Hingga sebagian ulama menyebutkan bahwa hadiah bagi pejabat adalah sumber kerusakan alam. Sumber kerusakan alam. Dan memang seperti itu jemaah. Ya. Pegawai dikasih hadiah akhirnya berbuat curang. Ya. Bahkan kalau ingin apa jemaah? Mencalonkan diri sebagai gubernur atau wali kota misalkan, banyak sponsor dan mereka membiayai jemaah. Dan yang mereka inginkan ketika yang disponsori jadi, ya, nggak perlu membalas, ya. Nggak perlu dikembalikan uangnya, tetapi yang penting nanti, ya, proyek-proyeknya apa? Dimuluskan. Ya. Dan ini hal yang sudah maklum di tengah-tengah kita cuma. Nah inilah yang akhirnya kadang-kadang menjadikan apa? Ya, para pejabat tidak amanah, ya, tidak menjalankan sebagaimana tugasnya. Karena sebelum dia terpilih sudah apa? Ya, sudah banyak pesanan. Nanti ingat ya, kalau jadi saya punya proyek ini, awas nih kalau nanti dipersulit saya bongkar.
Akhirnya itu jadi ya seperti itu jemaah. Di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya memberi maupun menerima hadiah untuk pejabat dan karyawan adalah hadis-hadis berikut. Yang pertama dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi bersabda, hadayal ummali kulun. Hadiah bagi para karyawan adalah harta kulun, khianat. Yang kedua hadis dari Buraidah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Nabi bersabda, man ista'mannahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa kulun. Siapa yang kami tunjuk sebagai pegawai untuk menjalankan sebuah tugas, lalu dia sudah mendapatkan gaji dari kami, maka apapun yang dia ambil setelah itu adalah harta kulun. Enggak boleh ya. Hadis yang ketiga dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk seseorang dari Bani Azdi ya. Namanya Ibnu Lutbiyah. Ini kisahnya masyhur ya. Dia bertugas menarik zakat. Ketika balik ke Madinah, dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini zakat dan ini hadiah untuk saya. Kemudian Nabi SAW naik mimbar. Setelah menyampaikan muqaddimah, beliau menyampaikan nasihat. Amma Pak, fa inni astamilu rajula minkum 'alal 'amali mimma wallani Allah fayati fayaqul hadza malukum wa hadza hadiyatun li uhdiyatni. Hadiyatun uhdiyatni. Afala jalasa fi baiti abi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatu. Wallahi la yakhudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqih illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Amma ba'd, aku telah menunjuk seseorang untuk melakukan tugas yang Allah amanahkan kepadaku. Lalu ketika dia datang, dia melaporkan ini zakat dan yang ini hadiah untukku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya? Lalu ada orang yang mengantarkan hadiah untuknya. Demi Allah, tiada seorang pun yang mengambil harta tanpa alasan yang benar, kecuali dia akan ketemu Allah dengan menggendongnya di hari kiamat. Kalau yang dibawa kalau yang harta khianatnya alfat, ya bawa alfat nanti. Kalau dikasihnya unta, ya bawa unta. Siap-siap sama. Ya. Yang pernah menerima sokok dan sebagainya, hati-hati ya. Kalau belum dibebaskan, siap-siap di akhirat akan dipikul jemaah. Jemaah Nabi SAW mencela Ibnu Lutbiyah karena dia menerima hadiah yang diberikan kepadanya, sementara posisinya sebagai pejabat. Karena itu hukum ini berlaku bagi semua hadiah yang latar belakangnya adalah jabatan. Ingat ya, hadiahnya memang latar belakangnya karena jabatan. Kalau hadiahnya murni bukan karena jabatannya, maka tidak masalah. Dan disinilah jamaah sekalian, Syekhul Islam membuat sebuah batasan. Ya, kita mengetahui hadiah itu memang diberikan karena jabatannya atau murni karena ingin tercipta ya suasana saling cinta mencintai. Apa memang karena Allah? Maka kata beliau jamaah sekalian, fa in kana rajulu bihaitsu law nuzi'a an tilkal wilayati uhdiya lahu tilkal hadiyah lam takunil wilayatu hiya da'iyatu linnasi ila atiyatihi. Ketika seseorang dicopot dari jabatannya, dia tetap mendapatkan hadiah seperti yang dia dapatkan sebelumnya. Berarti sebab masyarakat memberikan hadiah itu bukan karena jabatannya. Itu cara membedakannya, jemaah. Ada seorang jadi pejabat, banyak masyarakat ngasih hadiah. Maka dilihat apakah hadiah itu karena jabatannya atau tidak. Nanti ketika dia dicopot, ketika masa jabatannya selesai, kira-kira masyarakat masih memberikan hadiah atau tidak. Kalau ternyata jemaah sekalian, masyarakat setelah orang tersebut tidak menjabat, kok tidak ada satupun hadiah yang datang, berarti memang hadiah-hadiah yang sebelumnya motivasinya karena apa? Jabatan. Ya.
karena ada maksud dan tujuan. Ya, ini cara membedakannya. Wa illa fal maqsudu bil atiyati innama hiya wilayatuh imma li yukrimahum fiha aw li yukhaffif anhum aw yuqdimahum atau yuqaddimahum ala ghairihim aw nahwi dzalika mimma yaqsuduna bihi al-intifa bi wilayatihi aw naf'ihi, ya, aw naf'ihi li adli wilayatihi, ya. Jadi sebaliknya, ketika dia dicopot dari jabatannya, ternyata masyarakat tidak lagi memberikan hadiah baginya, berarti tujuan hadiah itu murni karena jabatannya. Baik untuk tujuan memuliakannya karena dia pejabat, atau mendahulukan mereka dibandingkan yang lain, atau tujuan lainnya yang maksudnya adalah agar bisa memanfaatkan posisi jabatannya. Ya, ini di antara apa? Cara untuk mengetahui hadiah itu memang murni karena jabatannya atau tidak. Sehingga yang paling selamat ya, yang paling selamat kalau dia ya, misalkan jadi ASN, jangan terima hadiah. Kecuali kalau murni memang ada unsur yang disyariatkan membolehkan. Contoh seperti tadi ya, hadiah apa? Kan dia nikah, silakan, enggak masalah. Atau hadiah kan dia sakit, boleh tidak jemaah? Ya enggak masalah. Karena faktor yang mendorongnya karena sakit, bukan karena jabatannya. Di negara kita, ASN dilarang keras menerima hadiah dari siapapun karena jabatannya. Dan tindakan ini termasuk pelanggaran hukum. Disebutkan dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di pasal 4 ayat yang ke-8 dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Sudah jelas ya, undang-undangnya jelas. Jadi di kita itu buat undang-undang tujuannya apa coba? Untuk dilanggar, bukan apa? Bukan untuk dilaksanakan. Ini masalah. Ya, bahkan rambu-rambu lalu lintas pun banyak yang melanggar jemaah. Banyak yang melanggar. Ya. Jadi tingkat disiplinnya masih kurang, amanahnya juga masih kurang. Sehingga sampai dia mengatakan dibandingkan negeri-negeri kafir, kadang kualitas kita masih kurang jemaah. Karena mereka yang justru mengamalkan apa? Hukum-hukum Islam. Amanah, tepat waktu, ya. Kalau janjian tepat waktu, mereka mengamalkan, kita ya jarang ya. Sedikit ya. Janjian jam 7, berangkat jam berapa? 7 baru berangkat. Sampai setengah 8. Ya. Nah, ini kadang-kadang budaya-budaya yang jamaah, ini bukan budaya Islam. Negara-negara non-muslim justru menerapkan. Janjian jam 7, jam 7. Jam 7 kurang 5 menit, belum dibuka. Ya. Kalau jam 7 belum datang, sudah. Gak bisa masuk. Ya. Dan terbukti jemaah, mereka mendapatkan kesuksesan apa? Dunia. Nah itu hanya sedikit yang menjalankan beberapa syariat Islam. Yang hakikatnya walau alam mereka tahu apa tidak jemaah. Tapi dampak positifnya luar biasa. Dampak positifnya luar biasa. Ya. Nah kita yang sudah paham, sudah tahu, bahkan ini memang aturan kita sendiri, justru banyak dilanggar. Demikian pula jamaah sekalian, memberikan hadiah kepada pejabat termasuk tindakan pidana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Pada pasal yang kelima ayat yang pertama dipidanakan dengan penjara ya, sekian-sekian ya. Setiap orang yang pertama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, mau berbuat atau tidak. Kira-kira ini izinkan atau tidak. Ternyata ada hadiah yang masuk misalkan. Nah ini nggak boleh kan.
Secara undang-undang kita pun tidak dibolehkan. Ya. Secara hukum Islam jelas nggak boleh, jelas tidak diperbolehkan. Nah, cuma tadi ya, masalahnya kita buat aturan tetapi kebanyakan ya tujuannya untuk dilanggar, itu masalah. Bahkan yang masalah yang kalau kita bikin surat-surat ya, katanya gratis tapi tetap aja biaya ada ya, dibuatlah untuk bikin beli map, beli ini, itu bisnis mungkin ya, Mas. Fotokopinya disediakan di situ macam-macam. Padahal kan yang mudah-mudah saja. Ya. Ini ya, aturan-aturan yang kadang-kadang masalahnya memang tujuannya mencari keuntungan. Itu masalah. Jadi hadiah untuk aparat penegak hukum. Para hakim, jaksa, pengacara, penyidik, polisi dan semua aparat penegak lainnya adalah deretan manusia yang mendapatkan amanah untuk menegakkan keadilan terhadap semua kasus yang mereka tangani. Untuk menjaga amanah ini, aturan yang berlaku bagi mereka lebih ketat dibandingkan yang lainnya. Lebih ketat, termasuk diantaranya dalam urusan pemberian hadiah. Para ulama menegaskan hadiah untuk mereka statusnya lebih keras, ya, lebih keras lagi, ya, status larangannya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Masruq bin Ajda, muridnya Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan, al-qadi idza akhadha hadiyatan faqad akala suhta wa idza akhadha rishwah balagat bihil kufra. Ketika hakim mengambil hadiah, dia makan suap, dan jika dia mengambil sogok sampai pada tingkatan kekufuran. Ya, saking kerasnya jamaah. Ya. Dan jika dia mengambil sogok sampai pada tingkatan kekufuran. Di antara ulama yang menegaskan bahwa aturan hadiah untuk aparat penegak hukum aturannya lebih ketat adalah Al-Mawardi, ulama Syafi'iyah. Ia mengatakan, qada'ul ahkami fal hadaya fi haqqihim aqlad ma'thaman wa asyaddu tahriman li'annahu mandubuna li hifdil huquqi ala ahliha duna ahdiha. Ya'muruna fiha bil ma'ruf wa yanhauna fiha 'anil munkari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi fa khassal hukma bi dzikri li ikhtisasihi bit taqlid. Para hakim, hadiah untuk mereka lebih besar dosanya dan lebih besar nilai keharamannya karena mereka bertugas untuk menjaga semua hak kepada masing-masing pemiliknya tanpa mengambil apapun. Dengan tugas itu mereka harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi sogok dan yang menerima sogok dalam masalah hukum. Di sini beliau secara khusus menyebutkan dalam masalah hukum. Kenapa? Karena larangannya lebih kuat. Larangannya lebih kuat. Ya. Begitu pula masalah keterangan semisal juga disampaikan oleh As-Subki. Ini juga Syafi'iyah ya, ulama Syafi'iyah. Wa tasdidu al-qadi fi qabul hadiyati aktsaru min at-tasdid ala ghairihi min wilayatil umur. Li'annahu naibun 'ani syar'i fayahiqqu lahu an yasira bi siratihi. Berlaku aturan yang lebih ketat untuk hakim dalam menerima hadiah. Melebihi ketatnya aturan untuk pejabat yang lain. Karena hakim menjadi penegak hukum syariat sehingga dia harus berjalan di atas haluan syariat. Ya. Sehingga masalah pertimbangan, dengan pertimbangan naluri masyarakat bisa memahami bahwa hadiah bagi para pejabat, terutama aparat penegak hukum, merupakan pintu lebar terjadinya pelanggaran berupa menyepelekan amanah, ya, dan menjadi peluang besar perdagangan aneka kepentingan. Sementara Islam sangat keras dalam menutup celah setiap potensi kerusakan tatanan sosial, terlebih kerusakan di tingkat pemerintah, ya, apalagi yang berurusan dengan keadilan. Ya, sehingga jamaah sekalian, Al-Imam Al-Is bin Abdissalam dia mengatakan atau menegaskan, ya, man marasas syari'ata wa fahima maqasidal kitabi wa sunnati alima anna jami'a ma umira bihi
lijalbi maslahatin aw masalihah aw lidar'i mafsadatin aw mafasidah aw lil amrayn wa anna jami'a ma nuhiya anhu innama nuhiya anhu lidaf'i mafsadatin aw mafasidah aw jalbi maslahatin aw masalihah lil amrayni wasyari'atu tawfihatun bidzalika. Orang yang menggeluti ilmu syariat dan memahami maqasid dari Al-Quran dan Sunnah, maksudnya maksud-maksud Quran dan Sunnah, dia akan memahami bahwa semua yang diperintahkan syariat tujuannya adalah dalam rangka mendulang banyak maslahat atau menghindari aneka mafsadat atau untuk keduanya. Sementara semua yang dilarang oleh syariat tujuannya adalah dalam rangka menghindarkan aneka mafsadat atau untuk mendapatkan berbagai maslahat atau manfaat atau keduanya. Dan syariat sangat kental dengan semua tujuan ini. Ya. Jadi jalbu maslahatin atau dar'u mafsadatin. Ini tujuannya jemaah. Sehingga tindakan apa saja yang akan mendatangkan maslahat mudarat dilarang. Dan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat pasti diperintahkan atau dianjurkan. Dan itulah syariat yang mulia ini, jemaah. Syariat yang mulia ini. Nakasoko dan suap dan lain sebagainya, jemaah, jelas ini bisa merusak, ya, bisa merusak amanah dan berbagai macam kerusakan. Maka syariat kita, jemaah, sangat mentang, sangat mengharamkan. Maka jangan bermudah-mudahan, jangan bermain api. Karena kalau misalkan jemaah sekali dia menerima suap, ya, apalagi nilainya tidak sedikit, bisa ketagihan, jemaah. Maka dari awal harus ditolak. Dah, saya nggak mau. Ini haram, neraka, ya, sumber malapetaka. Sudah selesai. Tapi kalau dia buka, oh, udah nggak apa-apa lah. Ya, kali ini saja. Oh, nanti nggak akan terima lagi. Ya sudah, masalah lihat. Sudah keenakan nanti, ya. Maka dari awal harus dia punya prinsip. Kalau memang haram tidak dibolehkan, ya sudah tolak. Selesai. Ya. Jangan lihat barangnya. Kalau sudah lihat barangnya, oh, ternyata 100 juta ini. Akhirnya mikir-mikir. Oh, nanti saya terima dulu lah. Nanti barangkali ada uang, nanti saya kembalikan. Itu mungkin awalnya, jemaah. Ternyata akhirnya apa? Keenakan. Sehingga naudzubillah, ya, mungkin ada sebagian orang sampai dia meninggal belum tobat. Waliyatubillah. Ya. Maka apapun yang ia usahakan, jemaah, sia-sia akhirnya, jemaah. Harapan baik, harapan ini dan itu, ya, sia-sia. Kenapa? Tindakan dia, ya, bermudah-mudahan dalam apa? Hal-hal yang haram. Kemudian masalah bagaimana hadiah untuk dokter dari pabrik obat. Berangkat dari keterangan di atas, para ulama memperingatkan untuk hadiah atau imbalan atau balas jasa yang diberikan medical representatif, ya, kepada para dokter dengan harapan dia bisa meresepkan obat yang menjadi produknya. Sebagian ulama ada yang melarang secara mutlak dan ada juga yang memberikan rincian. Di antara yang memfatwakan larangan secara mutlak adalah Lajnah Ad-Daimah. Mereka menilai dengan tegas bahwa semua hadiah untuk dokter di perusahaan obat atau apotik termasuk riswah atau suap. Dalam fatwa disebutkan la yajuzu lit-tabib an yaqbala al-hadaya min syarikatil adwiyati li'anna dzalika rishwatun muharramah walau sumiyat bihadiyatin aw ghairi dzalika minal asma li'anna al-asma'a la tughayyirul haqa'iq. Tidak boleh bagi dokter untuk menerima hadiah dari perusahaan obat karena ini termasuk sogok yang haram meskipun orang menyebutnya hadiah atau nama lainnya, karena sebatas nama tidak mengubah hakikat. Ya, karena dalam kaidah syariat itu atau kaidah usul dikatakan al-ibratu fil haqaiqi wal ma'ani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu hakikat dan makna. La bil alfadi wal mabani, bukan lafaz ataupun bangunan kata. Ya. Ngomongnya wadi'ah, prakteknya yang terjadi utang piutang. Ya namanya utang piutang. Ngomongnya hadiah, tetapi yang terjadi riba, ya riba. Jadi nama tidak berpengaruh. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah hakikat seperti itu, coba.
Ada juga ulama yang memberikan rincian, di antaranya Syekh Sulaiman Al-Majid dan Dr. Atiyah Hayyat hafizahumullah. Berikut rincian yang bisa kita carikan dari keterangan mereka. Yang pertama, jemaah, hadiah untuk dokter yang buka praktek di rumah sakit milik orang lain. Posisi dokter adalah karyawan di rumah sakit yang bersangkutan, sehingga dia mendapatkan gaji dari rumah sakit sesuai kesepakatan antara dia dan rumah sakit. Syekh Sulaiman Al-Majid mengatakan, wa huna yakunu ahdut tabibi malan aw ainan wa huwa muwaddafun da'irun baina mahdhurain rishwatu salihah wa dhalika idza ma kana qararut tabib mu'athiran fi syira'i lisaydaliyati rabbil amali wa ma tahtajuhu min adwiyatin wal mahdhuru tsani kaunuhu min hadayil umal idza khala min qararin aw ta'thirin. Dalam hal ini jemaah, dokter mengambil hadiah uang atau barang sementara dia seorang pegawai dan dia melakukan dua kesalahan atau pelanggaran. Yang pertama, menerima sogok karena keputusan dokter berpengaruh terhadap penjualan apotik perusahaan atau obat yang dibutuhkan. Yang kedua, hadiah ini statusnya seperti hadiah untuk karyawan. Ini jika dia tidak mengambil tindakan apapun untuk pasien. Disebut hadiah untuk karyawan yang statusnya harta gulun karena sang dokter telah mendapat gaji dari rumah sakit tempat dia bekerja. Di saat yang sama dia juga mendapat bonus dari klien, perusahaan obat, atas tugasnya sebagai dokter di rumah sakit yang bersangkutan. Nah, sehingga dua pelanggaran ya. Pertama dianggap sogok, yang kedua hadayatul umat. Nah, sehingga dari sini kalau dia memang bekerja di tempat orang lain maka tidak boleh menerima apa? Hadiah, nggak boleh. Entah statusnya jamaah salian dalam artian apa? Jadi diberikan hadiah, tapi memang jamaah dia tidak melakukan tindakan apapun dengan pasien. Tiba-tiba ya ada orang datang dari mungkin apotek atau lain sebagainya ngasih hadiah. Makanya seperti hadiah termasuk hadiatul umat. Hadiatul umat. Karena dia sudah menerima gaji. Dia sudah menerima gaji. Jamaah sekalian, yang kedua, dokter yang membuka praktek pribadi. Hadiah yang diberikan ke perusahaan obat untuk dokter tidak disebut sebagai harta gulun, meskipun ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Syekh Sulaiman mengatakan wa hadhil hal la tadkhulu fi babi rashi wal gulun wa laha nadharun min wajhin akhar. Dalam kondisi ini tidak termasuk dalam kategori suap atau harta gulun, namun ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Lalu beliau memberikan rincian. Yang pertama, dokter meresepkan obat yang lebih rendah khasiatnya karena hadiah yang diberikan perusahaan obat tersebut, dan ini termasuk penipuan terhadap pasien. Resep yang dia buat dengan tujuan menguntungkan perusahaan obat, bukan untuk kemaslahatan pasien. Padahal pasien juga memberi upah untuk jasa pemeriksaan yang dilakukan dokter. Nabi SAW beliau mengatakan, man ghasya falaysa minna. Orang yang menipu bukan termasuk golonganku. Dan ini juga termasuk pengkhianatan. Pasien memberikan amanah kepada sang dokter untuk memberikan yang terbaik baginya, namun dia justru menguntungkan perusahaan obat yang memberikan hadiah untuknya. Nabi bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, ini kadang ada ya seperti ini jemaah. Dia kasih resep, yang resep ini jemaah untuk pasien mungkin merugikan, tapi untuk perusahaan obat menguntungkan. Bahkan ya kadang-kadang pasiennya orang miskin jadi korban jemaah. Demi apa? Demi uang. Ini kadang-kadang yang melakukan tadi orang-orang yang punya pendidikan yang ditolimi orang-orang yang mungkin dari sisi keuangan kekurangan, pendidikan pun mungkin tidak tinggi. Harusnya yang punya pendidikan harus punya nalar.
Tapi yang terjadi kadang-kadang justru sebaliknya jemaah. Ya. Yang kedua, dokter meresepkan obat yang lebih mahal, sementara ada obat yang lebih murah padahal fungsinya sama. Dia meresepkan obat yang lebih mahal karena hadiah dari perusahaan obat. Ketika dokter membuat resep obat yang lebih mahal, dia tidak menjelaskan ke pasien. Ini juga termasuk sikap khianat terhadap amanah. Ketika semacam ini dibiarkan, sangat berpotensi merugikan pasien. Karena inilah Syekh Sulaiman Al-Majid ya, juga menyebutkan negara punya peran besar untuk mencegah setiap peluang terjadinya penyalahgunaan amanah profesi sebagai dokter. Ini harus ditindak jemaah seperti ini. Menurut pengakuan ya, medical ya, representatif ya, yang pernah saya dengar kata Syekh atau apa ya? Mungkin Syekh apa? Ustaz ini ya, Ami ya. Langsung mungkin. Ada dokter rumah sakit yang dia kasih sekian puluh juta. Lalu sang dokter melaporkan hasil resepnya ke marketer ya obat ya, bahwa dia telah meresepkan obat produknya. Padahal obat itu jelas tidak berfungsi mengurangi penyakitnya, selain hanya menghilangkan efek nyerinya. Padahal ada obat lain yang jauh lebih murah. Beliau juga bercerita, ada dokter yang meresepkan obat yang cukup mahal, sementara ada obat yang lebih murah. Hingga ketika marketer ini ya, mengantarkan obat ke rumah pasien, dia merasa sedih. Karena ternyata beliau orang yang tidak mampu, yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Wahai sang dokter, takutlah kepada Allah. Anda melakukan kezaliman terhadap konsumen dengan kedok profesi Anda. Saat ini di dunia, pasien tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu, dan Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman selamanya. Meskipun bisa jadi Anda melupakannya. Ini kadang banyak sama dokter-dokter ya, na'udzubillah seperti ini jemaah. Ya demi apa? Demi uang. Padahal ya mungkin sudah kaya jemaah. Ya tapi tadi hatinya nggak kaya, sehingga tetap masih nipu orang. Ya. Yang mungkin obat harganya sekian dipatok. Ya, macam-macam ya. Belum nanti suapnya, hadiahnya. Ya. Jadi pemasukan yang masuk yang harusnya lebih besar. Ya pantas. Karena banyak dokter-dokter yang keluarganya hancur ya, nggak benar ya. Anaknya nggak beres, macam-macam ya. Padahal dari sisi keduniaan dia punya, nggak kekurangan. Tapi dari sisi ya rohaninya rusaknya. Nah ini banyak kita dengar seperti itu. Yang ketiga, masalah dokter diberi hadiah oleh perusahaan obat karena dia membeli banyak untuk diberikan ya ke pasien yang diperiksa di tempatnya. Karena sering membeli dengan partai besar, maka pabrik obat memberikan diskon atau hadiah. Ini seperti dokter yang praktek pribadi dan sekaligus sedia obat untuk pasien. Hadiah semacam ini dibolehkan. Di mana hadiah untuk transaksi jual beli pada umumnya. Wah, ini tidak masalah. Yang keempat, hadiah dari perusahaan obat kepada dokter yang fungsinya hanya untuk iklan atau dalam rangka launching produk baru dan harganya murah, sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan resep, seperti hadiah payung atau tas atau merchandise lainnya ya. Termasuk kaos atau baju yang ada logo perusahaan obat. Maka yang seperti ini tidak masalah. Dr. Atiyah Fayyad menegaskan hadiah semacam ini dibolehkan dengan pertimbangan sebagai info tambahan bagi dokter akan adanya obat baru dan nilainya kecil sehingga ditoleransi. Ya, sehingga ini perlu dibaca ya bagi para dokter agar masya Allah, kalau dokter yang amanah di samping dia nolong, masya Allah, ini dapat uang, dapat pahala. Kalau memang dia menjalankan tugasnya, ya. Kadang mungkin pasien yang nggak mampu dikurangi biayanya, masya Allah jemaah, dapat uang, dapat pahala. Tapi dokter-dokter yang tidak punya agama jemaah, yang modelnya tadi ya, ingin balik modal cepat, karena dulu kuliahnya juga habis-habisan. Nah, akhirnya pas jadi dokter ya habis-habisan juga ya. Cepat balik modal jamaah sekalian. Akhirnya korbannya pukul rata. Mau kaya mau miskin, yang penting dizolimi. Padahal setelah itu
bahkan kadang belum apa? Belum balik modal, mati jamaah. Didatangi malaikat maut. Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah, jamaah. Ya. Sehingga jangan hanya motivasinya dunia, akhirat itu penting. Antum kerja enggak masalah, jamaah. Tapi kalau dengan bekerja bisa dalam artian ya, bersedekah, lakukan jamaah. Jadi kerjanya tidak hanya motivasinya dunia, tapi dunia plus akhirat, itu lebih baik. Itu lebih baik seperti itu. Yang penjual, pedagang, ada orang beli kurang, hanya 1.000 perak, ya sudah, sedekahkan. Itu sedekah tepat kepada orang yang butuh, ya Pak. Jangan kemudian apa? Saklek. Enggak, transfer juga bisa ini. Malah 1.000 perak jamaah sekalian. Nah, ini orang hatinya di mana, jamaah? Memang ada sebagian ustadz yang ngomong apa? Kalau jualnya jualan, prinsipnya kalau jualnya jualan sudah, sedekah. Ini juga saya nggak setuju. Ya. Ini anak paling nggak setuju. Ya. Ustadz yang ngomong seperti ini. Kalau jualnya jualan, iya sahih. Jualan juga jualan, tetapi apa salahnya ketika kita jualan kemudian sambil sedekah? Apa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Ya. Jadi kurang tepat ya kalau mengatakan kalau pas jualnya jualan. Ya sahih jualan. Dalam artinya harus amanah, sahih. Tapi tidak salahnya kalau misalkan sambil jualan sambil sedekah. Ada yang beli kemudian temannya dikurangi harganya. Apa salahnya jamaah? Nggak masalah. Ya. Pengurangan itu sedekah. Nah, sehingga harapannya agar jual belinya apa? Barokah. Diberkahi oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan saklek ya. Kalau jual beli ya 5.000 kurang seperak harus dibayar. Padahal temannya sendiri jamaah. Ini orang gimana jamaah? Ya jemaah sekalian, yang terakhir mencakup semua bentuk hadiah. Larangan menerima hadiah sebagaimana keterangan di atas tidak hanya terbatas pada hadiah yang berupa materi fisik, namun termasuk juga hadiah lain yang menguntungkan bagi pejabat, termasuk promosi jabatan atau biaya pendidikan, seperti perusahaan yang menyekolahkan aparat agar bisa mendapat peluang kenaikan pangkat, dan tentu saja aparat menerima manfaat sudah melakukan kontrak simbiosis mutualisme dengan perusahaan itu. Dalam Al-Iqna, referensi Syafi'iyah disebutkan at-tiyafatu wal hibbatu kal hadiyati wal ariyah in kanat mimma yuqabilu bi ujratin fa hukmuha kal hadiyati. Jamuan makan istimewa dan hibah statusnya sebagaimana hadiah, sementara barang pinjaman yang umumnya harus dibayar hukumnya sama seperti hadiah. Keterangan lain disebutkan oleh Ar-Ramli, ya ulama Syafi'iyah, wa yadhhar al-man'u fil manafi'il muqabalati bil amwali kaddarin yaskunuha wa dabatun yarkabuha wa nahwu dzalika bi khilafi ma la yuqabbal ghaliban wa lam tadil adatu bi badlil mali fi muqabalatihi kasti'ari kutubil ilmi wa nahwi dzalika. Larangan menerima hadiah juga berlaku untuk manfaat apapun yang bisa dinilai, seperti tempat tinggal ya, atau hewan untuk kendaraan atau semacamnya. Ya. Gratis tiap hari jemput ya, antar jemput. Ini juga hadiah sama, nggak boleh. Ya. Berbeda dengan benda yang hukumnya tidak perlu bayar ketika digunakan dan tidak diperdagangkan, seperti meminjam kitab-kitab agama atau semacamnya. Jadi kalau hadiahnya berupa apa, dipinjami buku-buku agama suruh dibaca, itu tidak masalah jemaah. Karena yang biasanya nggak dibayar kalau seperti ini. Tapi kalau misalkan antar jemput kantor, bolak-balik misalkan, ini kan ada bayarannya. Nah sehingga statusnya sama seperti hadiah berupa fisik. Iya. Sehingga tetap tidak dibolehkan. Kalau motivasinya apa? Pekerjaan. Barang milik orang lain terkadang ada yang dimanfaatkan dengan cara sewa seperti rumah atau kendaraan, dan terkadang ada yang dimanfaatkan tanpa harus sewa seperti buku agama atau fasilitas umum. Ketika pejabat diberi fasilitas dalam bentuk penggunaan barang yang umumnya harus disewa, maka statusnya sama seperti menerima hadiah. Jika pemanfaatan barang itu tidak harus sewa, maka bukan termasuk menerima hadiah yang terlarang. Dr. Khalid Al-Muslim yang menegaskan al-aslu anna kulla ma yastafidul muwazzaf min ta'milatin ainiyah au naqdiyatin wa ma yamnahuhu min at-tashilat awil khadamat li ajli amalihi min ghairi rabbil amali adamul jawaz.
Pada asalnya semua yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai, baik berupa barang yang bisa dimiliki atau uang tunai atau pemberian apapun, seperti diberi kemudahan atau layanan disebabkan pekerjaannya, dan itu bukan dari orang yang menyuruhnya, hukumnya dilarang, tidak dibolehkan, karena statusnya seperti hadiah-hadiah yang terlarang lainnya, sehingga tidak diperbolehkan. Iya. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah, ya, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan, ya, agar kita tidak terjatuh pada hal-hal yang haram, yang mungkin kita mengira sesuatu yang dibolehkan, ternyata secara hukum syariat perkara yang diharamkan. Nah, sehingga penting bagi kita jemaah terus untuk belajar, ya, terus untuk belajar, harapannya agar muamalah kita semakin lurus, ya, dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi jemaah, orang yang dia sudah terjun ke dunia muamalah tetapi tidak paham agama jemaah, maka rusaknya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, rusaknya lebih besar daripada mendatangkan manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Monggo pada jemaah yang selanjutnya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya. Ya, silakan. Hukum mengucapkan selamat ulang tahun. Ini ada kasus di suatu instansi, kebetulan pimpinan dan pimpinan ulang tahun. Kemudian masing-masing stafnya, karyawannya itu mengucapkan ulang tahun THBA. Semuanya. Kemudian oleh pimpinan itu ucapan terima kasih disebutkan nama satu-satu. Nah, ada satu orang yang kata bahwa mengucapkan selamat ulang tahun itu satu. Bagaimana sikap seperti itu? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa masalahnya yang tadi, ya, ternyata ini cerita dari Syekh Sulaiman Al-Majid, ya, tentang kisah dokter tadi, bukan Ustaz Ami, ya. Cerita dari Syekh Sulaiman. Ya. Jadi dia masih pertanyaan tadi terkait pertanyaan bagaimana hukum mengucapkan selamat ulang tahun, bolehkah atau tidak? Jawabannya tidak boleh, kan? Tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Kenapa? Itu tasyabbuh dengan apa jemaah? Orang-orang kafir. Bahkan yang merayakan ulang tahun itu siapa? Nasrani, dalam rangka merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Jadi kalau kita ikut-ikutan, semua di ulang tahun nih, ya, akhirnya Nabi pun ya ikut di ulang tahun nih. Macam-macam jemaah. Dan Islam sudah melarang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Maka sebagaimana ulang tahunnya tidak boleh, maka mengucapkan ya sama mendukung. Ada orang berbuat yang haram, selamat ya antum telah berzina, boleh tidak jemaah? Tidak boleh. Oh, selamat ya antum telah mencuri, dapat 1 miliar, boleh tidak? Ya nggak boleh. Berarti dia setuju dengan praktek yang haram tadi. Nah, sehingga tidak boleh. Tidak boleh dia mengucapkan selamat ulang tahun. Kecuali kalau dia tidak mengucapkan akan timbul mudarat yang lebih besar. Itu beda kasusnya. Kalau tidak mengucapin dibunuh, ya udah mengucapin saja. Tapi kalau tidak ada ancaman ya jangan. Walau. Mungkin akan dipersulit. Kemungkinan kan? Belum pasti. Maka jamaah sekalian, jadi dalam kaidah kita itu ketika berbenturan dua mafsadat, maka ambil mafsadat yang paling ringan. Ya, idza tazahama adadun mafasidi yuqaddamu al-adna minal mafasidi. Jadi ketika dua mafsadat berbenturan, maka ambil mafsadat yang lebih ringan. Tapi ingat sifatnya apa? Bukan dugaan. Ya. Nggak bisa kalau satu pasti, satu dugaan, itu nggak bisa. Mudarat ini memang sudah ada. Kalau di dua-duanya ada mafsadatnya, dua-duanya ada, memang nyata.
maka silakan ambil mafsadat yang lebih ringan. Tapi kalau satu mafsadatnya ada, satunya apa? Belum jelas. Ya jelas, yang ada ini kita apa? Harus hindari. Artinya yang tadi, kalau dia ngucapin, berarti mendukung yang haram. Ini jelas. Mudaratnya apa? Dia kena dosa. Kalau yang tadi, oh nanti kayaknya urusan saya mau kedepannya akan dipersulit. Ini kan belum nyata. Ya. Maka ini nggak bisa dalam artian sejajarkan, nggak bisa. Barangkali jamaah ternyata mungkin sekarang dugaan kita seperti itu. Ternyata sebulan 2 bulan atasannya dapat hidayah, ngaji salaf. Akhirnya apa? Khawatir dia berubah ya. Oh ternyata ini orang yang dulu nggak ngucapin selamat ulang tahun. Oh ternyata ya bener. Akhirnya mungkin semakin dipermudah urusannya. Kan seperti itu kan. Jadi itu kan ketakutan yang belum pasti jangan. Jadi artinya gini, tetap kalau memang ada mudarat yang pasti kita hindari yang ini. Adapun yang sifatnya belum jelas, kita doa kepada Allah. Karena ketika Allah sudah menjaga hambanya, tidak mungkin ada seorang pun yang bisa mencelakakannya. Ya. Dan mudah bagi Allah untuk membalikkan hati orang lain. Sangat mudah cuma. Apalagi demi menjaga apa? Syariat, menjaga agama dirinya. Maka tentu Allah akan membantu orang tersebut seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum menembak SIM? Ya jamaah sekalian ditembak, SIM mau tembak ini gimana jamaah? Ya jamaah sekalian, gini. Kalau masih bisa dengan cara yang cara yang normal, tidak sampai nyokok, dan ini masih bisa jemaah, maka tempuh cara ini. Ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya sudah, tidak mau jemaah sekalian. Ada belum mafsadat. Kalau kita tidak punya SIM, sering ditilang. Mau buat SIM harus nyokok. Berarti sama-sama udah mudorot. Kalau memang dalam artian nggak bisa ditempuh dengan cara apa? Dengan cara yang normal. Ya. Kenyataannya tetap misalkan nggak ada yang bisa. Tapi kalau masih bisa, tetap usahakan dengan cara yang normal. Dengan cara yang normal. Ujian saja jamaah. Dan insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Dan banyak teman-teman yang cerita, ya sebagian teman-teman cerita dan bisa jamaah. Bisa. Ya mungkin gagal 1, 2, 3, nggak masalah. Ya, coba lagi sampai ke-5. Sampai nanti mungkin polisinya bosan. Setiap hari datang ke sini. Jadi tetap tempuh dengan cara yang normal. Ya, jangan kemudian nyokok dulu, kecuali kalau memang posisinya sama sekali nggak bisa. Itu beda kasusnya seperti itu. Wallahu a'lam. Bertanya Ustaz, yang pertama, bagaimana hukum iktikaf bagi wanita? Ya jemaah sekalian, bagaimana hukum iktikaf bagi wanita? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Ibunda Aisyah. Ya. Beliau pernah minta izin Nabi untuk iktikaf dan diizinkan. Tapi setelah ketahui oleh istri yang lain, maka yang lain minta izin. Kemudian yang lain minta izin lagi. Tapi ketika Nabi tahu, oh kayaknya ini iktikafnya bukan dikhawatirkan bukan karena Allah, cuma karena ingin dekat dengan Nabi, akhirnya Nabi meminta mereka untuk membatalkan iktikafnya. Tapi awalnya diizinkan. Bahkan setelah Nabi wafat pun, istri beliau tetap iktikaf di masjid. Tetap iktikaf di masjid. Sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita iktikaf itu dibolehkan. Tapi ingat, harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus izin dari suami. Harus adanya izin dari suami. Kalau gini jemaah, suami sudah mengizinkan, misalkan, bolehkah kemudian suami minta istrinya membatalkan iktikafnya? Dilihat. Kalau iktikafnya sunnah, maka boleh. Tapi kalau iktikafnya wajib seperti iktikaf nadar, maka dilihat. Kalau nadarnya berurutan, misalkan ada seorang perempuan, saya bernadar iktikaf 3 hari berurutan, maka kalau sudah diizinkan suami berarti nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau iktikafnya tidak berurutan, boleh. Ya mungkin nanti diganti hari yang lain seperti itu. Yang kedua jamaah sekalian, iktikafnya tidak menimbulkan fitnah. Jadi kalau misalkan iktikafnya bisa menimbulkan fitnah, maka nggak boleh. Ya tidak diperbolehkan.
Nah, kemudian kalau wanita ingin iktikaf maka disyariatkan untuk membuat apa? Tabir, nutup. Ya. Agar apa jemaah? Ya tadi, agar tidak menimbulkan fitnah seperti itu. Kemudian jemaah, iktikaf itu apakah dibolehkan di semua masjid tanpa terkecuali? Yang tepat dibolehkan. Boleh, tidak masalah. Yang penting wajib yang penting masjid wakaf, walaupun bukan masjid jami. Jadi kalau masjid jami itu masjidnya memang ada jumatan di situ. Yang bukan jami berarti tidak ada jumatan. Seperti di kita namanya apa? Musola ataupun langgar. Maka yang tepat boleh. Yang penting intinya masjid wakaf. Tapi kalau masjid bukan wakaf maka tidak boleh. Seperti masjid di mana? SPBU dan di sini. Ya karena ini bukan wakaf jemaah, sahih. Sehingga tidak berlaku hukum-hukum masjid, sahih jemaah. Wallahu a'lam. Mana yang lebih afdal, beristighfar atau membaca Al-Quran pada saat sahur? Ya jemaah sekalian, dalilnya yang menjelaskan secara khusus adalah istighfar. Ya. Suratnya apa jemaah? Surat ayat berapa saya lupa suratnya. Wahum apa? Yastaghfiruna apa? Saya lupa. Yastaghfirun. Suratnya surat apa jemaah? Bentar ya. Wa fi asfarihim Surat Az-Zariyat ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-18. Allah berfirman wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon apa? Ampun, istighfar. Dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Nah, ini ketika Allah mensifati apa? Orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Rabb kepada mereka. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam, maksudnya di waktu sahur, mereka banyak beristighfar. Jadi artinya jemaah wallahu alam ini menunjukkan bahwasanya istighfar lebih utama. Tetapi enggak masalah baca Quran. Ya kalau bisa dijamak, jamak. Ya, baca Quran, apa istighfar dulu misalkan banyak baca Quran. Ya. Dua-duanya dianjurkan ya mau dibaca. Tapi istighfar lebih utama. Wallahu a'lam. Jika istri bekerja di luar rumah, yang tempat kerjanya masih ada kilat dan masih ada musik, apakah suami berdosa? Iya. Kalau ada seorang istri bekerja di tempat-tempat dalam artian di situ banyak pelanggaran dan suami mengizinkan karena ridho, maka suami berdosa. Suami berdosa. Ya kenapa jemaah? Karena dibolehkannya wanita bekerja itu dengan catatan. Satu, menjaga auratnya, menundukkan pandangannya, kemudian tidak ikhtilat. Di situ tidak ada hal-hal yang maksiat. Kalau ada jamaah sekalian, maka tidak boleh. Ya. Apalagi istri tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Yang wajib adalah suami jamaah. Kalau suami mungkin bisa dikatakan darurat. Karena kalau dia nyari tempat kerjaan selagi dia ikut orang lain jamaah, sulit nyari pekerjaan yang apa? Murni, tidak ada maksiat. Sulit. Antum bekerja di PT, pabrik, nggak lepas jamaah sekalian. Mungkin saja bos-bosnya apa? Modalnya dari harta riba, macam-macam, nggak beres, nggak benar. Ya. Tapi lagi kerjaan antum di posisi-posisi yang dibolehkan, nggak masalah.
bagian produksi, nah masalah. Nah, biar mereka urusan sendiri ya. Mereka yang punya apa namanya PT ya urusan mereka sendiri. Ya. Tapi kalau dalam artian seorang perempuan dia punya kewajiban. Kalau laki-laki punya kewajiban harus kasih nafkah, banyak tanggungannya. Ya, maka mungkin saja bisa dimaafkan. Tapi kalau yang perempuan maka tidak dibolehkan. Boleh silakan dengan catatan tadi ya. Terhindar dari berbagai macam kemaksiatan seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz ingin bertanya, adakah batasan bagi penerima zakat? Misal kalau satu keluarga katakanlah ada 7 anggota keluarga, bolehkah memberikan zakat kepada satu orang saja? Atau perlu mencari orang-orang yang lainnya juga? Wa jazakumullahu khairan. Ya jemaah sekalian, al-mustahiquna fi zakah, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu ada 8 golongan. Di antaranya fakir atau miskin. Apakah kemudian zakat itu wajib disalurkan kepada 8 golongan tersebut? Wajib tidak jemaah? Tidak wajib. Tetapi silahkan bisa disalurkan ya, mana yang lebih membutuhkan. Kalau semuanya membutuhkan ya bagi rata. Tapi kalau misalkan dari 8 golongan tersebut ada 2 golongan yang paling butuh, dahulukan tidak masalah. Ya. Contoh misalkan hanya fakir miskin, dahulukan fakir miskin. Ya. Kemudian apakah fakir miskin tersebut jamaah harus rata? Jawabannya dilihat. Kalau memang banyak ya bagi rata. Tapi kalau hanya di kompleknya 1 orang, boleh tidak masalah 1 orang. Kasihkan ke dia. Ya. Yang penting dia fakir atau miskin dan dia muslim. Dia muslim. Bolehkah kepada yang kafir? Boleh. Tapi babnya apa? Mu'allaf. Ya. Dalam artian ada seorang kafir, dia tertarik untuk masuk Islam. Dia belum masuk Islam. Ya. Karena mu'allaf itu ada 2. Ada yang belum masuk Islam, tapi ada ketertarikan masuk Islam. Ada yang baru masuk Islam. Ini juga disebut mu'allaf. Sama. Ada orang misalkan kafir, tapi ada ketertarikan untuk masuk Islam. Maka silakan kasih zakat. Tujuannya apa? Untuk memberikan motivasi agar dirinya semakin apa? Semakin benar-benar jamaah mantap untuk masuk Islamnya. Nah masalah. Atau yang baru masuk Islam untuk menguatkan imannya, kasih, nah masalah. Ya. Tetapi jamaah sekalian, kalau babnya bukan mu'alaf, ya, maka tidak dibolehkan. Ya, maka kalau fakir miskin, maka kasih fakir miskin yang apa? Yang muslim. Boleh untuk non muslim kalau babnya apa? Mu'alaf. Tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak harus banyak orang. Kalau dapatnya 1, kasih, nah masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang melakukan sholat tarawih sendirian? Apakah akan mendapatkan pahala sebagaimana seorang makmum ikut berjamaah bersama imam hingga selesai? Mohon penjelasannya dari Ustaz. Ya, ada seorang wanita sholat tarawih sendirian di rumah. Apakah kemudian dia mendapatkan pahala seperti laki-laki yang sholat berjamaah di masjid? Ya, dalam artian apa? Pahala semalam suntuk. Ya, hadisnya jamaah mengatakan apa? Man shallal ma'al imami hatta yansharif. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Misalnya apa? Di masjid. Yang ada pun ketika di rumah ya tidak bisa. Sehingga seorang wanita yang dalam artian jamaah salian sholat di rumah, misalkan, apakah bisa mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki yang di masjid? Mungkin saja. Tapi pemastiannya apakah mendapatkan pahala seperti orang sholat semalam suntuk, wallahu a'lam. Tapi mungkin saja. Mungkin saja jamaah. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena ketika seorang wanita dia tetap sholat di rumahnya, dia telah menjalankan apa? Banyak ketaatan. 1, mentaati perintah apa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya jamaah. Karena sahabiyah di zaman Rasulullah yang dekat dengan Masjid Nabawi, tetap Nabi mengatakan apa? Yang terbaik buat mereka apa? Di rumahnya. Walaupun boleh saja kalau dia ingin sholat berjamaah di masjid, tidak masalah. Tapi tetap Nabi mengatakan rumah mereka lebih baik seperti itu.
Sehingga tidak perlu kemudian apa pesimis. Oh, jangan-jangan saya nggak dapat pahala seperti laki-laki di masjid. Ya mungkin ya mah, pahalanya jauh lebih besar. Mungkin. Yang di masjid kadang-kadang ya tadi nggak tumak nina apalagi ya. Cepet-cepetan misalkan. Belum riaknya nanti macam-macam. Ya. Di rumah kalau misalnya dia ikhlas, khusyuk, tumak nina, mungkin saja dapat pahala yang lebih dari orang-orang yang di masjid. Sehingga artinya wanita tetap ya, yang terbaik di rumahnya. Tapi kalau ingin ke masjid silakan. Dan tidak perlu pesimis, apa pahalanya? Tetap dapat pahala dan mungkin saja sama dan mungkin saja lebih besar seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ada 3 pertanyaan. Takbiran saat Idul Fitri apakah takbiran saat Idul Fitri pakai pengeras suara apakah hal yang mubah? Yang pertama. Yang kedua, takbiran keliling apakah hal yang mubah? Dan yang terakhir, di sela-sela rakaat sholat tarawih di Sikul tempat kajian apakah hal yang mubah? Di sela-sela rakaat sholat tarawih mungkin takbiran takbir. Di sela-sela rakaat tarawih bersama Isya kan ada foto Ustaz. Apakah hal yang nah. Ya jemaah sekalian gini. Apakah takbiran dengan pengeras suara hal yang mubah? Ya. Jawabannya, bertakbir dengan pengeras suara selagi tidak mengganggu orang, maka boleh, tidak masalah. Nah, contoh di masjid misalkan. Ya. Dan tidak sampai apa? Dengan suara luar. Kalau luar jelas ganggu jemaah. Benar tidak? Benar tidak jemaah? Jawab benar tidak? Ganggu tidak? Ganggu, sahih. Silakan, tidak masalah takbiran, tapi khusus di masjid sendiri. Tidak masalah. Dan nggak perlu di imami ya. Semua baca sendiri ya. Nggak perlu diimami. Semua masing-masing tidak masalah. Satu ada yang pakai mic tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalkan diimami satu misalkan kemudian yang lain ngikuti, ini jadi masalah jemaah. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkait tentang takbiran Idul Fitri itu jemaah, mulainya kapan? Ini sedang mendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan dimulai semenjak masuk 1 Syawal, artinya apa? Setelah maghrib. Tapi sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan takbiran Idul Fitri itu mulainya ketika kita pas mau keluar ke musola. Habis subuh, siap-siap mandi, ingin sholat Id. Pas mau keluar rumah itu mulai takbiran. Sampai nanti imam naik mimbar. Jadi nggak ada kesempatan takbir keliling ya, mah. Cuma pas mau ke musola itu mulai takbirannya. Ya. Ini memang sedang mendapat dengan para ulama kita. Tapi kalau ikut pendapat Syafi'i yang mengatakan boleh setelah maghrib pun ya masalian tidak berarti kemudian dibolehkan dikeraskan mengganggu orang. Ya. Kemudian sampai apalagi tadi yang kedua takbir keliling misalkan. Yang kadang-kadang bikin macet. Nah ini nggak boleh jemaah. Ya. Ganggu orang itu, jangankan dengan takbiran, dengan qiraatul Quran saja nggak boleh jemaah. Siang hari, nyetel murotal, tetangganya mau tidur kemudian terganggu, boleh tidak jemaah? Nggak boleh. Itulah syariat kita. Silakan ibadah boleh, tetapi ingat jangan ganggu orang. Maka jangan berprinsip, oh saya kan lagi ibadah. Iya ibadah, tapi kan ganggu orangnya nggak boleh. Nggak boleh jemaah. Ya. Takbiran pun sama. Jangan sampai kemudian berhujah, kan ini takbir. Iya, saya takbir itu ibadah. Tapi kalau sampai ganggu orang, ini yang ganggunya ini nggak boleh. Kan takbir tidak harus pakai pengeras suara. Yang dianjurkan jemaah sekalian, takbir mutlak itu takbir dimanapun, dalam kondisi kapanpun apapun. Jalan silakan takbir. Kemudian berbaring takbir. Pasar takbir, itu yang disunahkan. Dari syiar Islam nampak. Ya. Karena takbir Idul Fitri tidak ada takbir Tidak ada takbir muqayyad, nggak ada. Hanya takbir mutlak. Ya. Jadi dimanapun, di tempatnya kapanpun, ya, di pasar, di rumah, di sawah, silakan takbiran. Itu boleh. Dan itu pun nanti berakhir ketika khatib sudah naik mimbar. Jadi setelah itu duhuran yang nggak ada takbirnya, ya, karena nggak ada muqayyadnya. Yang muqayyad itu takbir ketika Idul Fitri, Idul Adha. Setelah sholat 5 waktu baru takbiran, namanya takbir muqayyad. Idul Fitri nggak ada ya. Idul Fitri tidak ada seperti itu. Wallahu a'lam.
Jadi hanya mutlak ya. Maka setelah sholatnya nggak ada, ya, tidak ada takbiran yang dipimpin oleh seorang imam, nggak ada. Karena Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga terkait tentang masalah boleh ke di sela-sela sholat tarawih ketika pas duduk kemudian istighfar. Ya boleh-boleh saja. Ketika kultum kemudian istighfar. Di sela-sela tarawih dan witir ada kultum. Oh, ada kultum. Ya. Ini jamaah sebenarnya silang pendapat ya. Silang pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan dibolehkan. Ya. Ada yang mengatakan dibolehkan, babnya hanya mengambil kesempatan. Cuma seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyarankan gini, kalau bisa jangan di sela-sela antara tarawih dan witir, tetapi setelah witir. Kenapa jamaah? Ya. Memberi kesempatan kalau ada sebagian orang yang pengen pulang. Ya. Jangankan kultum sholat tarawih, sholat khutbah Idul Fitri saja dipersilakan, kalau punya hajat pulang tidak masalah. Pulang tidak masalah jemaah. Apalagi kultum tarawih. Nah, sehingga kalau bisa silakan, kalaupun tetap diadakan kalau bisa setelah tarawih. Setelah tarawih selesai, jadi setelah witir ya, setelah witir selesai, yang mau dengerin, yang mau pulang silakan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan di sela-sela itu, yang ini kadang-kadang ya tadi, mungkin ada sebagian orang yang punya hajat ingin pulang, akhirnya tertahan. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Walaupun sebagian ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ya, tapi ana lebih condong pendapat yang mengatakan ya boleh-boleh saja, yang penting tadi ya tidak sampai mengganggu yang lain. Dan ana lebih menyarankan letaknya setelah witir, jangan di antara tarawih dan witir seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Terakhir, jika kita mempunyai emas 24 karat dan perhiasan emas 18 karat, dan setelah dihitung yang 24 karat sudah masuk nisab sebesar 85 gram, dan yang perhiasan 18 karat belum masuk nisab sebesar 113 gram. yeah. Pertanyaannya, bagaimana zakatnya Ustaz? Dan untuk perhitungan harga per gram emas tersebut mengikuti harga jual atau harga beli? Dia jamaah sekalian, kalau ada seorang punya emas tidak rata karatnya, ada yang 24, ada yang 18 karat. Maka cara yang gampang dihargai saja, yang jamaah sekalian, yang 18 karat dihargai. Jadi dia punya 113 gram. Kalau dijual itu kira-kira dapat berapa gram emas 24 karat? Itu saja. Kan dia punya emas yang 24 karat sudah mencapai 85 gram. Ya. Yang 1 gramnya dari 24 karat itu harganya berapa? Harganya berapa? Nanti yang 18 karat kalau dijual kira-kira dapat uang berapa? Dan kalau dibelikan kalau dibelikan emas 24 karat kira-kira dapat berapa gram? Kalau ketemu hasilnya silakan jumlahkan gramnya. Tadi 85. Oh ternyata yang tadi 18 karat kalau diuangkan bisa dapat emas misalkan 50 gram. Ya sudah, tambahkan saja. 85 gram tambah 50 gram. Hasilnya berapa? Silakan keluarkan 2,5% dari misalkan 125 setelah dijumlah tadi misalkan. Keluarkan zakatnya. Setelah itu keluarkan apa? Keluarkan zakatnya seperti itu. Ya, jelas? Untuk harganya bisa pakai harga jual atau harga beli? Iya, ini dulu ya. Ini jelas ya. Sekarang yang masalahnya harganya itu harga beli atau harga jual? Jawabannya harga jual. Harga ketika dia ingin menjualnya plus harga ketika dia ingin mengeluarkan zakatnya. Misalnya gini, dia punya emas belinya 1 gram misalnya 100.000. Pas mau ngeluarin zakat, harga 1 gramnya 700.000. Maka hitungannya 700.000 jemaah. Kenapa? Karena hitungannya dengan apa? Gram. Ya. Dengan gram dari emas. Sehingga emas ketika mau dikeluarkan zakatnya itu harga 1 gramnya berapa? Itu yang dipatokan. Ya, bukan bukan uang dulu pas beli emas waktu murahnya, bukan. Tetapi harga jual ketika dia ingin mengeluarkan zakat seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, demikian Mas Sandian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.